Kali ini saya akan memberikan tutorial terutama bagi pengguna MacBook pemula, untuk yang baru beli MacBook dan baru menggunakan MacBook, dan juga untuk rekan-rekan yang baru menginstal macOS di MacBooknya dan belum tahu bagaimana cara melakukan setting untuk MacBooknya. Nah, itu ada beberapa settingan yang harus rekan-rekan lakukan untuk MacBooknya agar MacBooknya lebih enak digunakan. Kembali lagi dengan saya di Persia Selfie. Tunggu subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service, tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook, untuk perawatan MacBook. Channel yang selalu setia untuk memberikan tips bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook dan bagaimana cara memperbaikinya. Kali ini saya akan memberikan tutorial terutama bagi pengguna MacBook pemula, untuk yang baru beli MacBook dan baru menggunakan MacBook, dan juga untuk rekan-rekan yang baru menginstal macOS di MacBooknya dan belum tahu bagaimana cara melakukan setting untuk MacBooknya. Nah, itu ada beberapa settingan yang harus rekan-rekan lakukan untuk MacBooknya agar MacBooknya lebih enak digunakan. Misalnya trackpad, bagaimana rekan-rekan nggak harus menekan trackpad itu secara kencang, jadi cukup dengan klik aja untuk trackpadnya sudah bisa digerakkan. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama, kita langsung lihat gimana caranya kita melakukan settingan untuk MacBook. Ya, langsung kita menuju ke TKP dan untuk proses kita melakukan settingan buat MacBook. Setelah kita selesai install macOS di MacBook, awal akan muncul settingan untuk bahasa. Nah, di sini kita tinggal pilih bahasa yang akan kita gunakan untuk MacBook. Ini ada bahasa Indonesia, Afghanistan, Afrika Selatan, Albania, dan lain-lainnya, Amerika Serikat. Nah, rekan-rekan tinggal pilih apa yang mau digunakan. Misalnya kita mau pakai bahasa Amerika, kita tinggal klik Amerika di sini, lalu kita klik lanjutkan atau continue. Untuk tampilan layout keyboard kita pilih di sini ada ABC. Nah, kita tinggal continue aja. Setelah pengaturan layout keyboard MacBook, ini muncul untuk WiFi. Di sini ada nama-nama WiFi yang tertangkap oleh WiFi yang ada di MacBook. Tinggal rekan-rekan pilih untuk WiFi yang rekan-rekan gunakan apa. Misalnya kita pilih Rafflesia Service ya. Kita tinggal klik Rafflesia Service. Di sini tinggal klik lanjutkan. Nah, lanjutkan nanti akan muncul kata sandi untuk WiFi. Rekan-rekan itu apa? Masukkan kata sandi WiFi. Rekan-rekan nama WiFi yang saya gunakan, baru klik passwordnya. Nah, ini baru klik continue, dia akan menghubungkan dengan WiFi yang kita gunakan. Nah, kita tunggu sampai nanti untuk settingan di WiFi ini berubah. Tapi kalau seandainya rekan-rekan nggak menggunakan WiFi, tapi rekan-rekan menggunakan hotspot atau tethering dari HP, rekan-rekan tinggal pilih nama hotspot yang rekan-rekan buat di HP itu apa. Nah, ini sama untuk prosesnya, masukkan password, lalu klik continue atau lanjutkan kalau kita menggunakan bahasa Indonesia. Kalau rekan-rekan nggak ada WiFi dan juga nggak menggunakan hotspot di HP, rekan-rekan tinggal pilih di bagian pojok sebelah kiri. Namanya itu kalau untuk bahasa Indonesia adalah pilihan jaringan atau lainnya. Kalau untuk bahasa Inggrisnya itu order network option. Nah, tinggal rekan-rekan klik seperti ini. Kalau misalnya rekan-rekan nggak ada WiFi ataupun juga nggak menggunakan hotspot dari HP. Nah, di sini rekan-rekan pilih yang nomor 3 ini. Jadi di sini komputer saya tidak terhubung dengan internet, atau kalau bahasa Inggrisnya my computer does not connect to the internet. Tuh, tinggal rekan-rekan klik seperti ini, klik pilih bagian ini lalu lanjutkan. Nah, ini untuk transfer Mac informasi ke Mac ini nggak usah dulu. Untuk sampai sini udah, tinggal rekan-rekan ikutin. Di sini tinggal klik continue aja ya. Tinggal klik continue seperti ini. Kita tinggal klik continue aja. Tuh, lanjut. Nah, di sini adalah untuk ID Apple atau iCloud. Masukkan email rekan-rekan juga untuk passwordnya. Tapi kalau misalnya rekan-rekan belum mau menggunakan iCloud untuk MacBooknya, rekan-rekan bisa sini masuk ke atur nanti atau lanjutkan. Nah, ini tinggal klik sini atur nanti bagian ini. Ini klik. Sini akan muncul, karena ini settingannya bahasa Indonesia, tulis lewati atau jangan lewati. Kita lewati. Klik nanti kalau misalnya muncul continue, kita klik aja continue. Nah, di sini ini ada untuk perjanjian penggunaan perangkat lunak macOS. Udah, kita lanjut aja ya, kita klik setuju. Di sini muncul nih untuk di atas ini ada batalkan atau setuju ya, batalkan atau setuju. Rekan-rekan pilih setuju. Oke. Nah, di sini untuk admin MacBook yang akan rekan-rekan gunakan di MacBook, ini tinggal tulis nama, bisa nama rekan-rekan atau nama yang rekan-rekan inginkan. Nah, ini saya pakai nama saya. Nah, untuk yang kedua ini dia akan ikutin untuk nama admin di atas ini. Nah, untuk nama admin ini jangan rekan-rekan gonta-ganti. Yang ditakutkan nanti nama akun rekan-rekan terhapus, data ya bisa hilang dan MacBook akan ada masalah. Di sini dia minta kata sandi. Nah, di sini untuk kata sandi yang akan rekan-rekan gunakan di MacBook. Ya, rekan-rekan buat sesuai dengan keinginan rekan-rekan ya. Yang penting kata sandinya gampang diingat. Ini di sini persyaratan kata sandi, ketika kita masukkan cuma 1, dia akan nolak. Masukkan kata sandi yang terdiri dari 4 karakter. Berarti di sini minimal 4 karakter yang harus rekan-rekan masukkan untuk kata sandinya. Ya, ini untuk verifikasi kata sandi. Nah, di sini kita tinggal klik continue. Kalau untuk bahasa Indonesia lanjutkan. Kalau untuk di sini petunjuk ini nggak usah diisi. Nah, ini lanjut. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini untuk pengaturan Siri kita lanjutkan aja dulu. Biarin aja nanti. Nah, sampai batas ini. Sini muncul 2 opsi. Ada untuk tampilan terang dan juga ada untuk tampilan gelap. Ini untuk tampilan gelap dan ini untuk tampilan terang. Ya, tinggal dari rekan-rekan sendiri yang mau digunakan untuk tampilan seperti apa. Misalnya terang ya tinggal pilih terang. Kalau misalnya untuk tampilan gelap, rekan-rekan tinggal pilih gelap. Di sini saya pilih yang untuk gelap. Oke, sini udah untuk gelap.
lengkap. Nah ini kita tinggal klik lanjutkan atau oke. Nah udah sebatas ini untuk pengaturan Mac-nya selesai. Ini untuk pengaturan MacBook setelah kita melakukan install macOS di MacBook. Nah di sini ini udah muncul untuk tampilan dari OS Mojave. Tampilan seperti ini. Kalau misalnya rekan-rekan mau langsung ganti untuk background desktopnya itu ya silakan langsung diganti dengan foto ataupun pemandangan atau apa, tinggal terserah dari rekan-rekan. Tinggal pilih yang rekan-rekan inginkan untuk tampilan screen atau desktop background dari MacBook rekan-rekan. Oke, setelah kita registrasi untuk akun nama MacBook, di sini kita masuk ke sistem preference untuk pengaturan atau settingan untuk trackpad, yaitu finder, yaitu dock, jam dan lainnya. Nah, ini kita masuk ke sistem preference. Ini yang gambar gerigi ini kita klik. Nah, di sini kita masuk yang pertama adalah untuk settingan trackpad ya, untuk settingan trackpad. Nah, di sini karena ini menggunakan bahasa Indonesia makanya muncul di sini tunjuk dan klik. Nah, di sini kita ke baris nomor 3 ini. Ini lalu kita klik. Jadi biar kita untuk neken trackpadnya itu nggak harus kencang kita nekennya, baru dia ke klik. Kalau nggak kencang ya nggak ke klik. Nah, ini agar kita mudah kliknya, sini kita klik ketuk untuk mengklik. Jadi nggak perlu kencang. Oke, di sini untuk kecepatan melacak ini kita tinggal naikin sini. Untuk kecepatan melacak itu gerakan trackpadnya lebih ringan. Oke, di sini kita lihat dari gulir dan zoom untuk menggerakkan trackpad naik turunnya. Untuk naik turun. Nah, setelah kita masuk ke sini baru kita gerakan lainnya. Nah, untuk gerakan lainnya ini sini semua udah dicentang. Emang udah bawaan dari settingan macOS-nya dari Apple. Nah, ini kita di sini Apple Expose ini kita centang. Jadi untuk gerakan gesek ke bawah dengan jari ini, dia akan muncul tampilan seperti ini. Jadi untuk gesek ke bawah dengan jari seperti ini. Nah, jadi memudahkan kita tuh. Jadi dengan 3 jari jadi lebih enak. Oke, untuk pengaturan trackpad. Sekarang kita kembali lagi ke awal. Di sini untuk menggerakkan 3 jari, selanjutnya kita buka accessibility. Nah, accessibility di sini kita cari logo mouse dan trackpad. Ini ada tacticus dan trackpad. Kita pilih tacticus dan trackpad. Ini untuk pengaturannya ya terserah rekan-rekan mau rubah untuk lebih cepat seperti ini, tinggal rekan-rekan naiki. Ini di sini untuk tombol tacticus membuat penunjuk. Tacticus dapat dikendalikan dengan pad angka papan ketik. Nih kalau misalnya rekan-rekan mau aktifkan tinggal aktifkan. Nah di sini masuk lagi. Nah di sini untuk kecepatan maksimum tinggal rekan-rekan enaknya bagaimana, mau dia sedang, lambat atau lebih cepat, tinggal naikin seperti ini. Kalau mau lambat ya di sini kita turunin. Nah ini seperti ini, tinggal klik OK. Selanjutnya rekan-rekan pilih trackpad. Nah di sini ada untuk penyeretan dengan menggunakan 3 jari. Di sini rekan-rekan aktifkan. Kalau rekan-rekan nggak mau menggunakan penyeretan untuk 3 jari ya nggak usah diaktifin. Nah ini misalnya rekan-rekan mau nyeret file yang ada di sini, mau dipindahin atau mau di backup. Nah ini kita klik di sini aktifkan untuk penyeretan. Di sini kita klik lagi. Ini ada tanpa kunci seret, dengan kunci seret atau 3 jari menyeret. Nah ini kita pilih 3 jari menyeret. Tinggal rekan-rekan maunya yang mana, apakah tanpa kunci seret atau dengan kunci seret atau 3 jari seret. Nah misalnya rekan-rekan pilih 3 jari seret, tinggal klik OK. Nah nanti akan seperti ini. Jadi nggak harus tekan seperti ini untuk klik file. Jadi tinggal gini aja. Jadi kita menggunakan 3 jari untuk nyeret. Ini bisa seperti ini. Kalau kita mau mindahin file, setelah kita tadi atur untuk pengaturan trackpad, sekarang untuk selanjutnya adalah untuk tampilan persentase baterainya itu belum ada. Untuk baterainya logo flash, jadi kita nggak tahu baterainya itu masih ada berapa persen. Biar rekan-rekan gampang untuk mengetahui berapa persen baterai yang ada di MacBook rekan-rekan, rekan-rekan bisa munculkan untuk persentase baterainya. Jadi kita klik aja di sini logo baterainya. Sini kita ada 2 pilihan, itu buka preference untuk pengamatan atau kita tampilkan persen. Nah di sini kita tampilkan persen. Oke. Nah di sini udah muncul nih untuk persentase baterai yang ada di MacBook rekan-rekan itu 93%. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke sistem preference. Nah, ini untuk Bluetooth, untuk logo sound itu belum ada. Nah, di sini kita mau nanggalin untuk logo sound tampilan bar yang ada di atas. Nah, ini kita tinggal klik aja nih logo soundnya. Ini logo sound ini kita klik. Nah, di sini ada tampilkan volume pada menu bar. Nah, kita tinggal klik aja. Nah, klik seperti ini. Nah di sini untuk soundnya udah nongol, untuk logo sini udah nongol. Jadi tinggal klik ini. Kalau misalnya nggak mau ditampilin, kita klik ulang aja, matiin, hilang lagi untuk logo soundnya. Saya sih biasanya tanggalin untuk sound ya. Jadi ketahuan sound kalau ada masalah di sound atau enggak itu. Nah di sini ada tulisan output. Nah, output ini adalah untuk pengaturan suara. Kalau kita mau buka apa di sini? Ya YouTube, kita buka YouTube, kita buka. Misalnya kita mau denger lagu. Nah ini kita lihat nih. Ini kalau kita klik sebelah sini, maka suaranya akan kecil. Misalnya kita klik sebelah kiri, suaranya terdengar adalah yang di sebelah kiri kita ini. Tapi kalau misalnya kita klik sebelah kanan di sini, suaranya akan terdengar di sebelah kanan ya. Jadi di sebelah ini nggak ada suara karena dia dimatikan. Nah kita balancekan untuk suaranya. Jadi kanan kiri untuk sound berfungsi. Oke, lanjut. Nah ini input ini kita gunakan untuk mic. Kalau misalnya kita lagi zoom, mau rapat menggunakan zoom atau juga ngobrol pakai video call lewat WA atau lewat FaceTime yang ada di MacBook, untuk mic kita gunakan ini. Untuk mic kita setting mau digedein atau mau dikecilin seperti ini ya. Ini bisa juga lewat sini. Jadi untuk mic kita ngecek untuk mic itu berfungsi atau enggak. Nah kalau misalnya untuk logo ini waktu kita ngomong itu enggak ada
gerakan, berarti ini mic mati, nggak berfungsi ya, nggak bisa digunakan. Jadi nggak bisa digunakan untuk zoom. Ini gampang untuk ngetesnya itu ketika menggunakan lagu. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau untuk mic-nya nggak gerak-gerak seperti itu, berarti mic-nya itu ada masalah. Itu kalau kita mau gunakan untuk rapat, zoom atau video call lewat WA itu nggak akan mungkin bisa. Untuk sound selesai, kita keluar dulu. Nah, kita kembali lagi ke sistem preferennya kembali. Nah, di sini Bluetooth belum nongol, kita tinggal klik nih untuk menampilkan Bluetooth di bar. Nah, ini untuk Bluetooth udah nongol. Jadi kalau kita menggunakan Bluetooth, kita tinggal nyalain. Kalau ini kan posisi masih mati, ini untuk Bluetooth. Kita tinggal nyalakan Bluetooth sini, pilih nyalakan Bluetooth. Nah, ini untuk Bluetooth nongol. Misalnya kita menggunakan sound eksternal atau juga menghubungkan dengan Bluetooth HP atau juga dengan mikrofon yang menggunakan Bluetooth, itu kita nyalakan Bluetooth. Nah, di sini nanti muncul ini untuk Bluetooth nyala. Nah, nanti akan muncul di sini. Kalau misalnya mau untuk perangkat Bluetooth yang terhubung, nanti akan muncul di sini. Tinggal rekan-rekan pilih. Ini kita matikan dulu. Kita matikan kalau misalnya nggak digunakan. Ya, kita nyalakan kalau digunakan. Tapi kalau misalnya nggak digunakan, udah kita matikan aja. Oke. Sekarang lanjut. Ini semua udah untuk menampilkan tampilan sound di menu bar, yaitu tampilan Bluetooth di menu bar. Nah, kita sekarang untuk pengaturan dock, kita klik tulisan dock di bagian sini. Ya, ada dock. Kita klik di sini. Untuk dock ini tinggal tergantung rekan-rekan tuh maunya dia tampak lebih besar atau juga tampak lebih kecil. Nah, ini tinggal kita kecilkan seperti ini atau besar, tinggal tergantung dari rekan-rekan. Nah, tapi rekan-rekan kalau misalnya ini kecilin seperti ini juga nggak usah khawatir, karena kita setelah kita kecilkan di sini kita bisa menggunakan untuk efek ya, untuk pembesaran. Nah, ini kita klik di sini ada tulisan pembesaran. Nah, ini seperti ini tuh ya, jadi kayak efek untuk tampilan. Jadi biar lebih enak bisa muat ya, misalnya rekan-rekan naruh aplikasi di sini, setelah install aplikasi karena ada Photoshop, ada Premiere, Illustrator, InDesign, bisa ditaruh di sini biar nggak kelihatan penuh, nggak gede seperti ini tuh. Jadi untuk menghemat tempat, ini untuk pembesarannya, efeknya kan seperti ini. Nah, ini untuk posisi pada layar. Nah, ini kan untuk bawah, di bagian bawah sini. Nah, rekan-rekan misalnya kepingin taruh sebelah kanan, taruh sini. Tinggal klik sini ada tulisan sebelah kanan. Kalau misalnya mau taruh sebelah kiri, tinggal klik sebelah kiri. Kalau rekan-rekan lebih senang seperti ini ya udah, memang bawaan dari Apple-nya. Nah, di sini rekan-rekan mau menyembunyikan dock, misalnya kepingin clean di sini ya. Di sini kepingin clean, nggak ada tampilan. Nah, itu rekan-rekan bisa di sini kita cari. Oh, ini sini ada klik 2 kali bar, judul jendela untuk zoom, dan minikan jendela. Nah, di sini animasi saat buka aplikasi, tampilan indikator, tampilkan aplikasi. Nah, sini yang nggak diklik itu kan cuma ada 2, mainkan jendela, minikan jendela, dan sembunyikan. Nah, ini sembunyikan. Ketika rekan-rekan klik yang sembunyikan ini, langsung akan hilang. Tapi kalau rekan-rekan klik di bagian bawah seperti ini, dia nongol. Ketika rekan-rekan tarik, ini tampilan barnya clean ya, nggak ada tampilan apapun. Jadi nih, nah ada itu untuk pengaturan di desktop. Untuk pengaturan di desktop ini kan gambar gede seperti ini. Rekan-rekan mau kecilin, udah kecilin. Tinggal klik di sini, klik aja di trackpad seperti ini. Tinggal rekan-rekan pilih di sini sembunyikan tampilan misalnya. Di sini tampilkan pilihan tampilan. Pilihan seperti itu. Nah, ini rekan-rekan tinggal atur mau digedein atau dikecilin. Oke, nah udah. Nah, kalau misalnya mau di sini mau dirapiin, ini tinggal rekan-rekan pilih di sini ada folder, dapatkan info. Nah, di sini rekan-rekan pilih bersihkan menurut apa? Menurut nama, jenis, tanggal atau tanggal dimodifikasi atau tanggal dibuat atau ukuran atau labelnya. Serah dari rekan-rekan. Dia akan ngatur sendiri untuk rapi. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk untuk menampilkan username atau nama pengguna. Nah, di sini kita masuk ke bagian di user and group. Di sini kita kepingin nama tampil di menu bar. Nah, kita tinggal masuk ini, kita klik untuk boxnya. Sini kita masukkan password yang kita buat. Kita masukkan password. Oke, kita buka. Nah, ini udah terbuka. Nah, di sini kita mau nampilkan nama kita secara lengkap atau enggak. Ini kan ada full name. Kalau pakai bahasa Indonesia itu nama lengkap. Itu nama akun name yang kita gunakan di MacBook. Nah, itu di sini icon yang kita akan gunakan apa? Misalnya kita menggunakan icon, kalau untuk MacBook kan ada bawaan icon untuk misalnya gambar harimau atau burung. Nah, di sini tinggal rekan-rekan pilih apa? Menampilkan icon, nama akun atau nama lengkap rekan-rekan. Nah, kalau saya sih terkadang saya menggunakan nama lengkap, terkadang juga saya nggak tongolkan untuk tampilan nama di sini. Nah, kalau rekan-rekan menggunakan nama lengkap, ya udah tinggal pilih nama lengkap. Tapi kalau misalnya menggunakan akun, tadi kan awal itu saya membuat untuk nama akunnya adalah Indra Hastono. Ya, sini muncul Indra Hastono. Tapi kalau misalnya di sini nggak pakai ikonnya, gambar biasa, nggak menggunakan ikon apa-apa, nah itu akan muncul seperti ini ya, nggak ada gambar juga di sini. Tapi kalau seandainya kita menggunakan ikon di sini, nah ini ya untuk ikon seperti ini. Nah, ini kita menggunakan apa? Mau pakai foto bot dengan kamera ambil foto seperti ini, dia akan nongol. Kita ambil foto kita di sini. Ini udah nongol foto, kita simpan. Nah, ini untuk ikon kita sudah berubah. Kita kembali lagi ke pilihan masuk. Nah, ini kita misalnya menggunakan 6 ikon. Nah, di sini muncul ya foto kita tadi ini, jendela masuk. Nah, ini untuk tampilan ketika kita mau masuk ini ya, yang muncul adalah foto yang kita ambil, yang kita gunakan untuk ikonnya. Kita masukkan password dulu.
Kembali lagi untuk masuk. Nah, jadi di sini muncullah foto kita seperti ini. Jadi ikonnya tadi kita menggunakan foto kita nih, ini muncul foto di sini untuk ikon. Kalau misalnya kita menggunakan ikon harimau, yang munculnya harimau di situ. Lanjut. Nah, kalau rekan-rekan nggak munculkan untuk ikon, ya udah tinggal pilih mana yang mau. Akun, ya, nama akun yang rekan-rekan masukkan, yaitu untuk nama, misalnya nama lengkap, ya udah nama lengkap aja yang nongol di sini. Jadi kita nggak menggunakan ikon. Oke, lanjut. Di sini kita lanjut untuk pengaturan iCloud. Jadi kan kita belum mengatur iCloud untuk penyimpanan data yang kita simpan di iCloud. Email untuk iCloud bisa disamakan dengan email yang kita gunakan iPhone rekan-rekan. Nah, itu rekan-rekan bisa masukkan nama emailnya di sini untuk ID Apple rekan-rekan. Nah, nanti di sini kita akan diperintahkan untuk membuat tanggal lahir, tahun, bulan. Rekan-rekan ikutin aja perintahnya di sini, tinggal ikutin aja. Nanti di sini akan ada continue. Tapi karena saya biasanya tidak menggunakan ID Apple MacBook saya, makanya saya tidak buat untuk iCloud. Tapi kalau rekan-rekan mau buat ID Apple silakan. Di sini juga untuk iCloud rekan-rekan jangan sampai lupa kata sandinya. Karena kalau rekan-rekan sampai lupa kata sandinya, maka iCloud rekan-rekan akan terkunci. Oke, lanjut. Sekarang kita untuk pengaturan keyboard yang kita gunakan di MacBook. Dan di sini rekan-rekan tinggal klik logo keyboard sini. Kalau dia menggunakan bahasa Indonesia untuk MacBook, yang muncul adalah papan ketik. Nah, kita klik aja papan ketik sini. Nah, sini akan muncul beberapa tulisan di sini. Nah, ini papan ketik untuk papan ketik. Nah, di sini kita nggak usah rubah. Nah, di sini muncul tag. Nah, di sini kan ada tulisan kalau untuk bahasa Inggrisnya correct spelling automatical. Jadi untuk betulkan ejaan secara otomatis. Ini dia akan mendikte atau juga mengkoreksi tulisan kita buat. Nah, ini kita matikan aja. Ada di sini kapitalkan kata secara otomatis. Jadi untuk tulisan kita buat itu dia akan kapital secara otomatis kalau misalnya kita klik seperti ini. Tapi ini nggak gunakan. Nah, rekan-rekan bisa klik nomor 3 tambah titik dengan spasi ganda. Nah, ini sini kita klik ya, kita klik untuk pengaturan papan keyboardnya. Oke, lanjut ya, kita kembali ke pengaturan general. Jadi untuk pengaturan menyeluruh. Nah, ini tinggal tergantung dari rekan-rekan mau akun pengaturan atau enggak. Kalau enggak ya enggak masalah, nggak usah dilakukan pengaturan. Tapi kalau rekan-rekan mau untuk pengaturan di generalnya, kalau kita menggunakan bahasa Indonesia di sini ada tulisan umum. Tapi kalau untuk kita menggunakan bahasa Inggris dia akan ada tulisan general di situ. Nah, kita klik. Nah, ini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini untuk tampilannya ini mau apa rekan-rekan pilih warna accent, mau merah, mau biru, ungu, mau oranye, mau kuning atau warna hijau. Tinggal tergantung dari rekan-rekan. Nah, atau juga menggunakan warna biru seperti ini, kita gunakan warna biru. Nah, untuk ukuran icon sampingnya itu mau kecil, sedang atau besar. Saya biasa menggunakan ya sedang. Jadi saya pilih sedang di sini. Tapi untuk itu tergantung dari rekan-rekan. Oke, lanjut ya. Nah, di sini kembali lagi kita untuk mode. Kita mau menggunakan mode yang terang atau mode gelap. Ini seperti ini nih. Jadi dia akan muncul terang seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan mode yang gelap, kita kembalikan lagi ke settingan untuk mode gelapnya. Nah, tinggal tergantung dari rekan-rekan. Ini muncul tadi di pengaturan awal pada waktu kita masuk ke. Nah, kalau saya biasa menggunakan untuk mode gelap atau dark mode. Nah, lanjut di sini kita untuk menyembunyikan semua ini ya. Jadi biar untuk tampilan yang ada di sini itu bersih, nggak ada tulisan-tulisan seperti ini. Nah, ini tinggal rekan-rekan pilih di sini. Misalnya mau untuk sembunyikan dan tampilkan bar secara otomatis, dia akan hilang untuk ini tampilan. Nah, ketika kita ketik seperti ini dia nongol. Jadi ini hilang semua. Nah, kalau rekan-rekan mau untuk ditampilkan lagi, nggak mau disembunyikan ya bisa diklik ulang lagi untuk checklistnya ini ya, diklik untuk tampilan. Tapi kalau misalnya mau dihilangin lagi ya kita hilangkan, klik lagi seperti itu. Tapi kalau saya biasanya tetap saya tampilkan seperti ini. Lanjut ya. Sekarang kita kembali ke pengaturan. Nah, di sini untuk menu dock seperti ini. Misalnya ada peta atau map, yaitu pengingat. Kalau rekan-rekan mau di sini nggak nongol seperti ini ya tinggal tergantung nih mau dihilangkan atau enggak. Kalau misalnya mau dihilangkan rekan-rekan tinggal tempel 3 jari karena kita udah pengaturan untuk 3 jari. Kalau misalnya tadi rekan-rekan di accessibility tadi rekan-rekan menggunakan untuk pilihan trackpad untuk aktifkan penyeretan 3 jari. Kalau rekan-rekan menggunakan pengaktifan 3 jari, rekan-rekan bisa gunakan penyeretan 3 jari, tarik seperti ini sampai ada tulisan remove atau hapus. Udah lepas ya kan hilang. Dan sini udah nggak ada untuk menghilangkan tampilan yang rekan-rekan nggak butuhkan di sini. Misalnya rekan-rekan nggak mau terlalu banyak di sini baik untuk aplikasi Photoshop atau apa. Jadi rekan-rekan bisa hilangkan ini. Tapi kalau misalnya rekan-rekan tidak mengaktifkan untuk penyeretan 3 jari, rekan-rekan bisa tarik ini dengan menggunakan 1 jari nih ya. Rekan-rekan bisa menggunakan 1 jari seperti ini. Nah, ini klik tarik atau di sini hapus dari dock. Kalau rekan-rekan tidak menggunakan penyeretan 3 jari sampai ada tulisan remove atau hapus seperti itu udah lepas ya kan hilang. Di sini udah nggak ada. Ini bisa juga walaupun nggak menggunakan penyeretan 3 jari, rekan-rekan bisa tekan paling ujung nih untuk trackpad paling ujung seperti ini ya. Ini dengan jempol. Nah, ini rekan-rekan bisa tarik seperti ini juga. Jadi tidak menggunakan penyeretan 3 jari tapi menggunakan 1 jari itu bisa. Jadi tinggal tergantung rekan-rekan nyamannya bagaimana, mau menggunakan 1 jari ataupun 3 jari. Oke, lanjut sekarang kita untuk pengaturan Finder. Rekan-rekan nggak mau repot untuk membuka data dan mengklik logo harddisk, rekan-rekan bisa klik Finder ini. Finder ini menyimpan semua data-data karena untuk MacBook nggak ada sistem C. Jadi untuk penyimpanan datanya dia tuh kita bisa cek di Finder. Nah, di sini kan yang muncul adalah aplikasi desktop. Nah, ini kalau misalnya kita klik aplikasi
aplikasi, dia akan muncul aplikasi yang ada di MacBook. Yaitu untuk desktop muncul icon-icon yang ada di desktop. Yaitu untuk dokumen. Kalau misalnya kita ada data yang di dokumen, maka dia akan muncul data-data yang ada di dokumen. Nah, setelah kita install ulang untuk MacBook atau kita install untuk MacBook baru, kadang untuk logo harddisk nggak nongol. Kalau rekan-rekan mau menampilkan logo harddisknya ada di tampilan menu bar seperti ini, ya rekan-rekan tinggal klik di bagian sebelah sini. Rekan-rekan tinggal klik bagian sebelah sini. Kalau misalnya mau menghilangkan, ya tinggal klik lagi di sini. Nah, situ udah hilang. Oke ya. Lanjut untuk pengaturan. Untuk vendornya, untuk film, musik, gambar itu kan belum nongol karena apa? Belum di checklist. Nah, ini sekarang kita checklist kalau mau ditampilkan di tampilan. Setelah kita tadi klik untuk ikon-ikon yang ada di sini, kayak misalnya untuk film, atau musik, atau apa, di sini udah nongol di sini. Tapi kalau misalnya untuk film kita hilangin, ini maka untuk ikon filmnya akan hilang. Ini nggak ada. Nah, ini misalnya musik juga kita hilangin. Ini untuk ikon musiknya juga hilang. Tapi kalau kita mau nongolin, tinggal nongolin lagi. Ini udah nongol lagi. Oke, rekan-rekan semuanya, itu tadi tutorial dari saya, terutama nih untuk para pengguna MacBook pemula atau buat rekan-rekan yang baru menggunakan MacBook atau juga rekan-rekan yang baru beli MacBook dan baru menggunakan MacBook untuk menunjang aktivitas kerja rekan-rekan. Itu tadi tutorial dari saya bagaimana cara untuk men-setting MacBooknya, baik untuk yang baru beli MacBook baru dan juga untuk rekan-rekan yang baru mau menggunakan MacBook atau pengguna MacBook pemula, dan juga buat rekan-rekan yang belum tahu bagaimana untuk rubah settingan yang ada di MacBook rekan-rekan. Tadi untuk caranya ada beberapa settingan yang harus rekan-rekan ubah, mulai dari pengaturan bahasanya, ada itu untuk admin, akun adminnya, ada itu untuk password, ada itu untuk pengaturan trackpadnya bagaimana, untuk soundnya bagaimana, untuk bluetoothnya bagaimana. Oke ya rekan-rekan semuanya, kalau ulasan tutorial ataupun juga tips dari saya ini bermanfaat dan berguna buat rekan-rekan, jangan lupa untuk subscribe di channel saya demi untuk keberlangsungan channel saya dan juga agar channel saya dapat lebih bisa berkembang lagi. Di sini saya bukan hanya mengulas seputar permasalahan MacBook atau juga memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan juga memberikan tutorial bagaimana cara memperbaiki kerusakan MacBook. Di sini saya juga buka tempat servis untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Itu di Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Sang Timur, samping Gereja Maria Bunda Karmel, RT 16, RW 04, nomor 46, Kampung Rawa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Nah, itu patokannya Gereja Maria Bunda Karmel. Silakan pada rekan-rekan yang mau memperbaiki kerusakan MacBooknya di tempat saya untuk menghubungi nomor telepon saya yang ada di bawah ini. Nah, begitu juga pada rekan-rekan yang mau konsultasi seputar permasalahan MacBook, silakan hubungi saya di nomor telepon saya untuk konsultasi gratis dengan syarat harus telepon langsung, jangan via chat WA atau juga SMS. Kenapa? Biar saya itu lebih jelas, lebih gamblang, lebih detail untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekan. Oke, kata saya Indra, mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dengan bahasan dan topik yang berbeda. Oke, wassalam.